Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus General Electric, pelatihan dan pengembangan sebagai strategi pertumbuhan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eka Safitri Apriliani Isa, SEMM. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama perkenalkan nama saya Sofi Nurjana dengan NPM 14144230092 dari kelas manajemen C. Baik, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan. General Electric adalah salah satu bisnis teknologi terkemuka dan salah satu perusahaan teknik listrik dan elektronik terbesar di dunia. Di Inggris, perusahaan ini telah mempekerjakan lebih dari 20.000 orang dan merupakan salah satu dari 3 perusahaan listrik dan elektronik terbesar di dunia. Perusahaan ini telah menjadi pionir dalam inovasi sejak tahun 1896 ketika General Electric memasang lampu jalanan pertama di Shane Street Steady at New York. Pada tahun 2006, General Electric UK menginvestasikan lebih dari 74,4 juta euro untuk penelitian dan pengembangan. Perusahaan ini telah merancang dan memproduksi produk dan layanan untuk pelanggan industri dan konsumen. Ini beroperasi di 3 sektor utama, yaitu industri, energi, dan kesehatan. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia dan tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif, General Electric bertujuan untuk memberikan produk dan layanan berkualitas. Untuk melakukan hal ini, maka dibutuhkan orang-orang dengan tingkat keterampilan dan tingkat pengetahuan serta kemampuan kelas 1 di bidang teknik, IT, dan bisnis. Ukuran dan sifat bisnisnya yang beragam membuat General Electric memerlukan berbagai jenis orang untuk mengisi berbagai peran di seluruh perusahaan. Ini termasuk pekerja pabrik terampil, magang perdagangan, desainer, dan manajer. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari studi kasus ini. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa General Electric perlu mengidentifikasi penilaian kebutuhan staf mereka. Penjelasan Anda harus berdasarkan model pelatihan dan proses HRD. Jawaban saya, menurut model pelatihan dan proses HRD, mengidentifikasi penilaian kebutuhan staf merupakan salah satu langkah awal dari proses pelatihan dan pengembangan. Langkah inilah yang penting untuk memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan yang akan diberikan kepada staf akan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa membantu mereka dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Model pelatihan dan proses HRD menekankan pentingnya kebutuhan organisasi sebagai sadar dari menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kebutuhan perusahaan dapat berupa perubahan strategi, perubahan teknologi, atau perubahan regulasi. Dalam konteks ini, kebutuhan perusahaan dapat berupa perubahan strategi bisnis, perubahan teknologi, atau perubahan peraturan pemerintah. Model pelatihan dan proses HRD juga menekankan pentingnya kebutuhan staf sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kebutuhan staf per individu dapat berupa kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan, kebutuhan untuk mengembangkan karir, atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Perusahaan General Electric, kebutuhan individu dapat berupa kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan teknis, kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti keseimbangan kerja hidup. Model pelatihan dan proses HRD juga menekankan pentingnya evaluasi, pelatihan dan pengembangan sebagai salah satu langkah dalam proses pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah pelatihan dan pengembangan yang diberikan telah berhasil memenuhi kebutuhan karyawan. Terdapat 2 alasan mengapa General Electric perlu mengidentifikasi penilaian kebutuhan staf.
Yang pertama adalah pemenuhan tujuan perusahaan. General Electric adalah perusahaan teknologi terkemuka dan salah satu perusahaan teknik listrik dan elektronik terbesar di dunia. Maka dari itu, untuk bisa memenuhi tujuan perusahaannya, General Electric perlu memiliki staf yang memiliki keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing industri. Yang kedua, peningkatan kinerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk membantu staf dalam meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan kinerja karyawan, yang kemudian bisa untuk meningkatkan produktivitas serta probabilitas perusahaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari studi kasus ini. Jelaskan bagaimana General Electric dapat merancang kegiatan pelatihan dan pengembangannya berdasarkan model proses pelatihan dan ARD. Perusahaan General Electric bisa merancang kegiatan pelatihan dan pengembangannya berdasarkan model proses pelatihan dan ARD sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Untuk memastikan bahwa perusahaan General Electric memiliki staf yang tepat dan dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Pada langkah ini, perusahaan General Electric perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Perusahaan General Electric dapat menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, seperti analisis pekerjaan, survei karyawan, dan analisis pasar tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dasar pelatihan dan pengembangan. Langkah ini mencakup penentuan tujuan pelatihan dan pengembangan, pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, serta mengembangkan materi pelatihan dan pengembangan. Kita akan menjabarkan satu-satu. Yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Tujuan pelatihan pengembangan harus dirumuskan dengan jelas serta dapat dicapai dengan efektif. Kemudian ada metode pelatihan dan pengembangan. Dari berbagai metode pelatihan dan pengembangan yang dapat digunakan seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran online. Perusahaan perlu memilih metode pelatihan dan pengembangan sesuai dengan tujuan pelatihan dan pengembangan serta kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir ada materi pelatihan dan pengembangan. Materi pelatihan dan pengembangan harus relevan dengan tujuan pelatihan dan pengembangan serta kebutuhan karyawan. Materi pelatihan dan pengembangan juga perlu dirancang dengan menarik dan interaktif agar mudah dipahami oleh karyawan. Kemudian yang ketiga ada implementasi pelatihan dan pengembangan. Pada langkah ini, perusahaan General Electric perlu melaksanakan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan rencana yang disusun. Perusahaan juga perlu memantau kemajuan pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Pada langkah ini, perusahaan General Electric perlu mengevaluasi efektivitas pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti tes, kuesioner, dan wawancara. Evaluasi pelatihan dan pengembangan dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah pelatihan dan pengembangan telah berhasil memenuhi tujuannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaannya adalah, pelatihan magang yang dilakukan oleh General Electric merupakan kombinasi dari pelatihan perguruan tinggi di luar pekerjaan dan pengalaman kerja di tempat kerja. Dengan memberikan contoh yang tepat, jelaskan perbedaan antara pelatihan di luar pekerjaan dan pelatihan di tempat kerja. Jawaban saya, yang pertama dari segi pengertian, pelatihan di luar pekerjaan adalah pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja, biasanya di lembaga pelatihan atau perguruan tinggi. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, mulai dari keterampilan teknis hingga keterampilan Kemudian pelatihan di tempat kerja
adalah pelatihan yang dilakukan oleh Kemudian adalah pengertian dari pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di tempat kerja adalah pelatihan yang dilakukan di tempat kerja. Di bawah bimbingan karyawan berpengalaman, pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik mulai dari tugas-tugas dasar hingga keterampilan lanjutan. Adapun perbedaan-perbedaan lain dari pelatihan di luar kerja dan pelatihan di tempat kerja. Yang pertama dari segi tempat, yang pelatihan di luar pekerjaan, di luar tempat kerja seperti di perguruan tinggi, lembaga pelatihan atau kursus online. Sedangkan pelatihan di tempat kerja, di tempat kerja atau di bawah bimbingan seseorang mentor atau supervisor. Kemudian ada fokus, pelatihan di luar kerja. Kemudian ada fokus, pelatihan di luar pekerjaan, pengembangan keterampilan dan pengetahuan teoritis. Kemudian pelatihan di tempat kerja, pengembangan keterampilan dan pengetahuan praktis. Kemudian ada durasi, pelatihan di luar pekerjaan biasanya lebih lama karena mencakup materi yang lebih luas. Pelatihan di tempat kerja biasanya lebih singkat karena berfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk pekerjaan tertentu. Adapun biaya, pelatihan di luar pekerjaan biasanya ditanggung oleh peserta pelatihan atau lembaga pelatihan. Pelatihan di tempat kerja biasanya ditanggung oleh perusahaan tempat magang. Adapun contoh perbedaan antara pelatihan di luar pekerjaan serta pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di luar pekerjaan. Seseorang mahasiswa teknik mesin dapat mengikuti kursus programmer komputer di luar pekerjaan untuk mempelajari keterampilan baru yang dapat berguna untuk karirnya. Kursus ini akan memberikan mahasiswa pengetahuan tentang dasar-dasar programan komputer. Tetapi mahasiswa tidak akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilannya dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Kemudian ada contoh pelatihan di tempat kerja. Seorang karyawan baru di perusahaan manufaktur dapat mengikuti pelatihan di tempat kerja tentang cara menggunakan mesin baru. Pelatihan ini akan memberikan karyawan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilannya dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, sehingga karyawan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Dalam pelatihan magang yang dilakukan oleh General Electric, mahasiswa akan mengikuti pelatihan di luar pekerjaan dan pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di luar pekerjaan akan memberikan mahasiswa pengetahuan keterampilan dasar yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Pelatihan di tempat kerja akan memberikan mahasiswa pengalaman kerja langsung yang dapat membantu mereka untuk menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.